Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa diberikan sehat walafiat sehingga kita masih melaksanakan aktivitas dalam pembelajaran. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi pada minggu-minggu yang lalu. Kemarin itu kita sudah membahas pada bagian A dan bagian B. Pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan membahas pada bagian C. Pada kesempatan hari ini kita membahas pada bagian C, yaitu adalah perencanaan usaha kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Bagi kalian yang belum menyiapkan alat tulisnya, tolong disiapkan terlebih dahulu. Baik, kita mulai saja dalam pembahasan yang pertama. C. Perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Pada proses perancangan kerajinan diawali dengan yang pertama, pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan. Kedua, pembuatan sketsa ide. Ketiga, pembuatan studi model kerajinan. Dan yang keempat, dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati pasar. Perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda akan menerjemahkan sesuatu yang abstrak atau bisa dikatakan tak berbenda menjadi benda atau dikatakan berwujud. Misalnya, inspirasi diambil dari sebuah cerita rakyat yang tak berbenda menjadi sebuah diorama mini yang menggambarkan salah satu adegan dalam cerita rakyat tersebut. Contoh lain adalah mengambil inspirasi dari kepercayaan simbolik atau yang tak berbenda, burung enggan untuk dibuat menjadi ide untuk tekstil atau busana, yaitu berbentuk benda. Dan selanjutnya masih dalam bagian C. Tahap penerjemahan meliputi yang pertama, pemahaman terhadap makanan simbol, mencari kata kunci yang dapat menjadi dasar dari pengembangan ide produk, mencari ide fungsi dan bentuk kerajinan. Bagian 1 yaitu adalah pencarian ide produk. Ide bisa muncul secara tidak berurutan dan tidak lengkap, tetapi dapat juga muncul secara utuh. Salah satu dari kita bisa saja memiliki ide tentang suatu bentuk untuk yang akan dibuat. Ide bentuk tersebut akan menuntut kita untuk memikirkan teknik apa yang tepat digunakan dan produk apa yang tepat untuk bentuk tersebut. Salah satu dari kita juga bisa saja mendapatkan ide atau bayangan tentang sebuah produk yang ingin dibuatnya, material, proses, dan alat yang akan digunakan secara utuh. Dalam membuat suatu karya, terlebih dahulu kita harus membuat sketsa. Coba bisa lihat gambar yang sudah Bapak sajikan dalam gambar 1.10, yaitu adalah contoh sketsa ide dari burung enggan menjadi selengkap yang sudah disajikan. Ya, bisa kalian perhatikan sebelum mendapatkan hasil dari gambar yang sebelah kiri, kita harus membuat suatu sketsa terlebih dahulu. Baik, selanjutnya untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan untuk rancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, mulailah dengan memikirkan hal-hal di berikut ini. Yang pertama, budaya non-benda apa yang akan menjadi inspirasi. Kedua, produk kerajinan apa yang akan dibuat. Ketiga, mengapa produk kerajinan tersebut dibuat. Keempat, siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut. Kelima, bahan atau material apa saja yang akan dipakai. Keenam, warna dan atau motif apa yang akan digunakan. Ketujuh, adakah teknik warna tertentu yang akan digunakan.
Kedelapan, bagaimana proses pembuatan produk tersebut. Dan yang kesembilan, alat apa yang dibutuhkan. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat diungkapkan dan didiskusikan dalam kelompok dalam bentuk curah pendapat atau brainstorming. Pada proses brainstorming ini, setiap anggota kelompok harus membebaskan diri untuk menghasilkan ide-ide yang beragam dan sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, beri kesempatan juga untuk munculnya ide-ide yang tidak masuk akal sekalipun. Tuangkan ide-ide tersebut ke dalam bentuk tulisan atau sketsa. Kunci sukses dari tahap brainstorming dalam kelompok adalah jangan ada perasaan takut salah. Setiap orang berhak mengeluarkan pendapat, saling menghargai pendapat teman, boleh memberi ide yang merupakan perkembangan dari ide sebelumnya, dan jangan lupa mencatat setiap ide yang muncul. Curah pendapat dilakukan dengan semangat untuk menemukan ide baru dan inovasi. Semangat dan keberanian kita untuk mencoba membuat inovasi baru akan menjadi bekal kita berkarya di masa depan. Bagian 2 yaitu adalah membuat gambar atau sketsa. Ide-ide produk, rencana atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuatkan sketsanya agar ide yang abstrak menjadi berwujud. Ide-ide rancangan dapat digambarkan pada sebuah buku atau lembaran kertas dengan menggunakan pensil, spidol, atau bolpen, dan sebaiknya hindari penggunaan penghapus. Tariklah garis tipis-tipis dahulu. Jika ada garis yang dirasa kurang tepat, abaikan saja. Buatlah garis lain pada bidang kertas yang sama. Demikian seterusnya sehingga kamu berani menarik garis dengan tegas dan tebal. Gambarkan idemu sebanyak-banyaknya. Dapat berupa variasi produk, satu produk yang memiliki fungsi sama tetapi dengan bentuk yang berbeda, produk dengan bentuk yang sama dengan warna dan motif yang berbeda. Coba kalian perhatikan pada gambar 1.12 yaitu adalah contoh gambar kerajinan tekstil dengan ide simbol burung enggan. Ya, bisa kalian perhatikan dalam layar yang sudah Bapak sajikan. Bagian ketiga yaitu adalah pilih ide terbaik setelah kamu menghasilkan banyak ide dan menggambarkannya dengan sketsa. Mulai pertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan, dan memungkinkan untuk dibuat. Dan bagian keempat yaitu adalah prototyping atau membuat studi model. Sketsa ini yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi, artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Kerajinan yang akan dibuat berbentuk 3 dimensi, maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Dan yang kelima yaitu adalah perencanaan produksi. Tahap selanjutnya adalah membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Prosedur dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail agar melaksanakan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Baik, mungkin materi pada pertemuan hari ini cukup sekian. Nanti setelah ini Bapak akan memberikan membuat kelompok untuk kelas kalian. Silakan diputar kembali untuk memahami materi-materi yang Bapak sudah sajikan pada pagi hari ini. Nanti tunggu untuk pembagian kelompok untuk kelas kalian. Bapak bisa share di grup kelas gabungan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.